Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Sakila. Pada video kali ini saya akan membahas tentang prosedur perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran tematik. Pada poin pertama yaitu kompetensi dasar. Kegiatan pemetaan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan utuh semua standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator dari berbagai mata pelajaran yang dipadukan dalam tema yang dipilih. Kegiatan yang dilakukan adalah yang pertama yaitu penjabaran standar kompetensi. Kompetensi dasar dalam indikator melakukan kegiatan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar dari setiap mata pelajaran ke dalam indikator dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, indikator. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang kedua yaitu indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. Dan yang ketiga, dirumuskan dalam kata kerja operasional dan terukur dan alat dapat diamati. Seterusnya yaitu penentuan tema. Dapat dilakukan melalui dua cara. Yang pertama, mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam masing-masing mata pelajaran, dilanjutkan dengan menentukan tema yang sesuai. Yang kedua yaitu menetapkan terlebih dahulu tema-tema pengikat keterpaduan, dilanjutkan dengan mengidentifikasi kompetensi dasar dari berbagai mata pelajaran yang cocok dengan tema yang telah ada. Untuk menentukan tema tersebut, guru dapat bekerja sama dengan siswa sehingga sesuai dengan minat siswa. Poin kedua yaitu menetapkan jaringan tema. Membuat jaringan tema dilakukan dengan cara menghubungkan kompetensi dasar dan indikator dengan tema pemersatu. Dengan jaringan tema tersebut akan terlihat kaitan antara tema, kompetensi dasar, dan indikator dari setiap mata pelajaran. Jaringan tema ini dapat dikembangkan sesuai dengan alokasi waktu yang tersedia untuk setiap tema. Poin selanjutnya yaitu penyusunan silabus. Menurut Risita Purnamasari dan Purnomo 2021, silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang mengarah pada standar isi. Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Adapun komponen dari silabus ini yaitu yang pertama, identitas suatu mata pelajaran. Yang kedua, identitas sekolah. Selanjutnya, kompetensi inti, kompetensi dasar, tema, materi pokok, langkah-langkah pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Hasil seluruh proses yang telah dilakukan pada tahap-tahap sebelumnya dijadikan dasar dalam penyusunan silabus. Komponen silabus terdiri dari yang pertama yaitu standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, pengalaman belajar, alat atau sumber, dan penilaian. Pembuatan silabus tidak dapat berdiri sendiri. Dalam membuat silabus, hal yang paling utama dilakukan adalah menentukan kompetensi, kemudian membuat minggu efektif, program tahunan atau prota, dan program semester atau prosem. Yang keempat yaitu penyusunan RPP. Menyusun atau mengembangkan RPP adalah langkah perencanaan yang harus dilakukan oleh setiap guru. RPP merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau satu hari. RPP dikembangkan dari silabus dengan memperhatikan buku peserta didik, buku guru yang sudah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. RPP disusun secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, dan menyenangkan, menantang efisien motivasi peserta didik untuk partisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Tahapan pengembangan RPP pembelajaran tematik yang pertama yaitu memilah dan memilih kompetensi dasar mata pelajaran pada silabus yang dapat dipadukan dalam tema tertentu untuk satu hari. Yang kedua, memilih kegiatan-kegiatan di dalam silabus yang sesuai dengan kompetensi dasar. Yang ketiga,
Kegiatan dalam silabus yang disiapkan untuk 3 atau 4 minggu, tergantung dengan tema atau subtema. Perlu dipilah menjadi kegiatan untuk 1 minggu, kemudian dipilih dan dipilih lagi untuk kegiatan 1 hari. Selanjutnya yaitu pada kegiatan memilah atau memilih silabus, guru memerlukan atau memperhatikan berbagai kegiatan dari beberapa mata pelajaran yang akan diintegrasikan, sehingga pembelajaran berlangsung sesuai dengan alur. Yang kelima yaitu menentukan indikator pencapaian kompetensi berdasarkan kegiatan di silabus yang sudah dipilih. Selanjutnya, guru saat menyusun RPP, selain menggunakan silabus, untuk bisa menggunakan buku teks, pelajaran, dan buku guru serta hasil analisis KD dengan tema yang telah dilakukan. Selanjutnya itu guru harus memperhatikan alokasi waktu pada penyusunan RPP untuk setiap kegiatan dan kedalaman kompetensi yang diharapkan. Selanjutnya, apabila kompetensi yang akan diberikan dalam satu tema memerlukan kemampuan prasyarat yang belum pernah diajarkan, guru perlu mengajarkan kompetensi prasyarat terlebih dahulu. Mungkin sekian pembahasan materi saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.